Baik Bu, nama saya Laurentius Everett Hersing. Saya berasal dari kelas 2021G. Saya akan menjawab soal nomor 1 sampai 10 mata kuliah Bahasa Indonesia. Pertanyaan nomor 1. Jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai sifat-sifat bahasa. Jawaban. Sifat-sifat bahasa terdiri atas 6, yaitu 1. Bahasa bersifat manusiawi adalah sesuatu yang dimiliki manusia dan merupakan hal penting dalam kehidupannya. Kedua, bahasa manusia bersistem. Sistem terhadap berupa setiap lambang bahasa melambangkan sesuatu yang disebut makna atau konsep. Ketiga, bahasa bersifat arbitrer yang diartikan hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan tidak bersifat wajib. 4. Bahasa bersifat konversional dapat diartikan satu pandangan bahwa kata-kata itu sebagai penanda. 5. Bahasa bersifat simbolik, sesuatu yang dapat mewakilkan ide, perasaan, pikiran, benda, dan tindakan secara arbitrer. Yang keenam, bahasa bersifat non-instingtif atau bahasa tidak diturunkan dan dimiliki manusia secara genetis. Pertanyaan nomor 2. Jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai hakikat atau konsep bahasa. Jawaban. Hakikat bahasa adalah intisari atau dasar kenyataan sebenarnya dari bahasa. Bahasa itu berupa bunyi, namun terhadap bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Pertanyaan nomor 3. Jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai sejarah bahasa Indonesia. Jawaban. Sejarah bahasa Indonesia yakni bahasa Indonesia dilahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam suatu rapat dan berikrar menjunjung bahwa persatuan bahasa Indonesia. Pertanyaan nomor 4. Jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Jawaban. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan, kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Nomor 5. Pertanyaan. Jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai fungsi dan kedudukan bahasa sebagai bahasa negara. Jawaban. Menurut pendapat saya, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara adalah bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan ilmu teknologi. Pertanyaan nomor 6. Jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai asal-usul bahasa Indonesia. Jawaban. Nomor 6. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia tentu dimiliki asal-usul. Pada dasarnya, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Artinya, sejarah perkembangan bahasa Indonesia tidak terlepas dari perkembangan bahasa Melayu. Pertanyaan nomor 7. Sebutkan 15 contoh bahasa tidak baku dan bentuk bakunya seperti apa? Kata baku. 1. Abjad. Kata tidak baku, abjad. Kedua, ambulans. Kata tidak baku, ambulan. Ketiga, analisis. Kata tidak baku, analisa. Keempat, antre. Kata tidak baku, antri. Kelima, azan. Kata tidak baku, arjan. Keenam, antena. Kata tidak baku, antene. Ketujuh, aktif. Kata tidak baku, aktif. Yang kedelapan, baterai. Kata tidak baku, baterai. Kesembilan, besok. Kata tidak baku, esok. Kesepuluh, cabai. Kata tidak baku, cabai.
ke-11 cengkih, kata tidak baku cengkeh. Yang ke-12 daftar, kata tidak baku daftar. Yang ke-13 favorit, kata tidak baku favorit. Yang ke-14 box, kata tidak baku box. Yang ke-15 bus, kata tidak baku bis. Sedangkan pertanyaan nomor 8. Sebut dan jelaskan dalam bahasamu sendiri tentang ragam bahasa Indonesia. Menurut saya tentang ragam bahasa adalah 1. Ragam bahasa, variasi bahasa menurut pemakaiannya. Yang kedua, ragam bahasa lisan adalah bahasa yang diungkapkan dengan media lisan. Yang ketiga, bahasa Indonesia yang baik dan benar yaitu menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan tata bahasa yang telah ditetapkan. Nomor 9. Pertanyaan. Apa perbedaan ragam lisan dan ragam tulis? Perbedaan ragam lisan dan tulis. Ragam lisan merupakan bahasa yang digunakan oleh pemakai bahasa dalam berkomunikasi. Sedangkan ragam tulis adalah menggunakan huruf sebagai unsur dasarnya. Hal ini berkaitan dengan ejaan, tata bahasa, dan kosakata. Kelengkapan tata bahasa seperti bentuk kata ataupun susunan kalimat, ketepatan pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan dalam mengungkapkan ide. Pertanyaan nomor 10. Sebutkan aspek-aspek utama dalam ragam bahasa lisan. Aspek-aspek dalam ragam bahasa lisan. 1. Ragam bahasa formal. Yang kedua, ragam bahasa semi formal dan ragam bahasa non formal. Terima kasih Bu.